Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dalam Kristus ada kemerdekaan. Kita mengalami kemerdekaan sejati karena Kristus memerdekakan kita dari hukuman dosa dan neraka yang sangat mengerikan. Dengan cara berkorban mati di kayu salib, saudaraku, untuk kita orang-orang berdosa. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber kemerdekaan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam firman-Nya, sehingga kita benar-benar menjadi murid-Nya, dan kebenaran dari firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Nah saudaraku, Bapak Ibu, pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran bahwa dalam Kristus Yesus ada kemerdekaan. Yang pertama, dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukuman dosa dan maut, saudaraku. Maut ini adalah neraka. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemudian dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yaitu Roh Kudus, saudaraku, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Jadi saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudaraku, dengan pertolongan Roh Kudus kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan dosa, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari hukuman dosa dan maut, dan kita pun sudah dibebaskan, saudaraku, dari hukuman maut itu atau hukuman neraka itu. Tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang benar-benar ada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memberikan kepada kita hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut atau hukuman neraka. Percayalah, saudaraku, ya. Dan kebenaran yang kedua, dalam Kristus kita dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. 1 Yohanes 4 ayat 18 firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada, saudaraku. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saat kita hidup di dalam kasih Allah, di dalam kasih Kristus, kita dimerdekakan atau dibebaskan dari ketakutan, dan juga pasti, saudaraku, dari kekhawatiran hidup. Haleluya. Kasih yang sempurna dari Allah melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman yang memenjarakan kita, saudaraku, yang mengintimidasi kita. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang dipenuhi, saudaraku, dan dipenuhi dengan kasih Allah, dan kita dimerdekakan, saudaraku, karena percaya kepada Kristus dari ketakutan dan juga pastinya dari kekhawatiran. Sekarang kita dipenuhi dalam damai sejahtera dan sukacita dari Allah, karena kita sudah dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran hidup. Puji Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh, saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita dikuasai oleh ketakutan apa saja, kekhawatiran menekan kita.
supaya kita dibebaskan, saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kemerdekaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Kristus memerdekakan kita supaya kita dapat melayani. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 13 dicatat, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudaraku, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita memperoleh anugerah keselamatan, kita dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran, itu harus digunakan dengan benar. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan kita yang sudah kita terima karena anugerah keselamatan dari Yesus Kristus untuk berbuat dosa atau untuk berbuat di dalam kekotoran, kenajisan. Tidak boleh. Melainkan kita wajib, saudaraku, melayani seorang dengan yang lain oleh kasih atau dalam kasih. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah memerdekakan kita dari hukuman dosa dan dari hukuman maut atau neraka, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Supaya kita dipermuliakan. Supaya Yesus juga dipermuliakan di dalam seluruh hidup kita. Kita orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengalami kemerdekaan sejati, saudaraku, karena Kristus telah memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman neraka. Dengan cara berkorban mati di kayu salib menembus dosa-dosa kita, supaya kita melayani Tuhan, melayani sesama, saudaraku, untuk kemuliaannya. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran. Dalam Kristus ada kemerdekaan. Yang pertama, dalam Kristus kita dimerdekakan dari apa, saudaraku? Hukuman dosa dan maut atau hukuman neraka, saudaraku. Dan yang kedua, dalam Kristus kita dimerdekakan dari apa? Ketakutan, kekhawatiran, saudaraku, yang membuat kita tidak bahagia. Dan yang ketiga, Kristus memerdekakan kita, saudaraku, ya, dari dosa, dari maut, dari ketakutan, kekhawatiran. Untuk apa? Untuk kita melayani, saudaraku. Haleluya. Yohanes 8 ayat 36 saya bacakan lagi. Jadi apabila anak itu atau Tuhan Yesus itu, saudaraku, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami percaya kepada Engkau, saat kami bertobat, meninggalkan dosa-dosa, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami dimerdekakan dari dosa, dari maut, neraka, dari ketakutan dan kekhawatiran. Supaya apa? Supaya kami melayani Engkau, Tuhan, dan melayani sesama. Setia melayani Engkau di gereja dimanapun Kau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu di dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.